Hadirin jamaah Jum'ah ingkang minulya. Kesempatan ingkang penuh barokah menika monggo sesarengan kanthi ikhlasipun manah. Kita manfaataken, kita tingkataken rasa takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi nglampahi sedaya perintahipun lan metuhi sedaya awisanipun. Hadirin jamaah Jum'ah ingkang minulya. Pilih takwa datang Allah Subhanahu wa taala niki adalah jalan menuju kuatnya iman, kuatnya Islam, kuatnya akidah kita. Sehingga pada saat kita nanti di alam barzah akan selamat, di akhirat pun akan selamat, dan akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia alam barzah maupun akhirat. Karena satu kekuatan iman, kekuatan akidah yang ditopang dengan kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, tiang-tiang engkang boten purun nglampahi perintahipun Allah, tiang-tiang engkang hanya melawan Allah dalam hidupnya, melawan syariat Allah, tidak mentaati perintah Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan ilal abad, selama-lamanya. Walaupun dalam hidup dalam kemewahan, dalam hidup dalam kesenangan, dalam hidup tidak ada yang bisa memberikan nasihat kepadanya, dia merasa menjadi orang-orang yang benar. Tetapi nanti pada masa di alam barzah, ketika pertanyaan-pertanyaan alam kubur sudah diberikan, maka baru tahu bahwa di alam barzah dia telah dihakimi oleh Allah, dengan dihakimi oleh para malaikat, dan nanti akhirnya pada saat di akhirat dia pun akan mendapatkan siksaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika monggo sesarengan kanthi kuatipun iman, kuatipun takwa, tetap menjalankan perintah, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, menjalankan kewajibannya, dan berusaha untuk meninggalkan sesuatu hal yang dilarangnya. Hadirin jamaah Jum'ah ingkang minulya. Selain orang iman, ada orang kafir. Tapi ada juga di antara orang iman dan orang kafir itu namanya orang-orang munafik. Maka kita harus menghindar menjadi orang munafik. Orang munafik itu antara hati dengan pikiran, hati dengan ucapannya berbeda. Apalagi munafik dalam agama. Maka Allah memberikan peringatan kepada orang munafik sehingga kita nanti akan terhindar manakala kita mampu untuk menghindarinya. Dalam sebuah ayat dijelaskan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa yadhkuru wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Siapa orang munafik itu? Innal munafikina, sesungguhnya orang munafik. Saat temen itu yang munafik. Pertama, yukhadi'un Allah, orang-orang yang senang membujuk Allah. Yang dulu pada saat di alam azali, ketika ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, siapa Tuhanmu? Wahai orang-orang yang pada saat ini adalah menjadi bahan manusia. Jadren kula panjenengan sedaya niki ditangkleti kalih pangeran. Alastu birabbikum. Maka kita semua di zaman azali menjawab. Jawabannya adalah qalu bala syahidna. Jenengan pangeran kula, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan saya. Saya meyakini bahwa engkau adalah yang menciptakan saya sebagai sesembahan saya. Nah, setelah manusia dilahirkan menjadi manusia di alam dunia,
maka ternyata banyak yang tidak mau menyembah Allah. Ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang ahlul ma'asi, ahlil maksiat, ada yang terang-terangan melawan Allah dan berdosa, ada yang mengikuti hawa nafsunya. Semuanya tidak sama seperti apa yang diucapkan. Semuanya adalah membujuk Allah. Tapi Allah memberikan jalan selanjutnya. Wa huwa khadi'uhum. Mereka orang yang membujuk Allah, yang tidak pernah melakukan kewajiban, yang tidak pernah mengikuti para ulama, para kiai, para masyayikh, yang tidak mengikuti dan membangun amal soleh dengan ulama-ulama yang soleh, mereka adalah orang-orang yang terbujuk. Kenapa terbujuk? Keranten mengikuti hawa nafsu. Mengapa terbujuk? Karena mengikuti nafsu setan. Mengapa terbujuk? Setelah itu mereka tidak akan mendapatkan tempat yang berbahagia, tempat yang menjadikan kegembiraan baik di sisi Allah, di alam barzah maupun di alam akhirat. Inilah ketika kita membujuk Allah. Maka dalam sebuah qasidah burdah baitnya Imam Busiri mengatakan, man li biradi jimahin min khawayatiha kama yuradul jimahul khayli bil lujumi. Kita tidak boleh dikendalikan oleh hawa nafsu. Kita harus mengendalikan hawa nafsu. Karena dilanjutkan dengan qasidah berikutnya, waru'iha wahya fil a'mali sa'imatun wa in hiya stahlartil mar'a falatusim. Nafsu yang ada pada diri kita jangan sampai membujuk kita, mengarahkan kita untuk tidak mau sholat, untuk tidak mau zakat, untuk tidak mau berbuat baik, untuk tidak mau mendekat para alim ulama, untuk tidak mau mencari ilmu. Wa in hiya stahlatil mar'a falatusimi. Kalau kita sudah dikuasai oleh nafsu, maka yang terjadi adalah falatusimi. Maka Anda tidak akan menjadi baik. Dan harus dihindari. Kenapa? Akan menjadi orang-orang yang buta dan tuli dengan kebenaran. Yang kedua adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak sama antara hati, antara ucapan dan perbuatan, antara janjinya dengan Allah, adalah ketika sholat akan ada kemalasan. Kembali kepada hati kita masing-masing. Apakah kita masih malas sholat? Ketika sholat asar malas enggak? Sholat maghrib malas enggak? Sholat 5 waktu malas atau tidak? Ketika kita berdiri sholat, maka apakah dalam hati kita ada berat untuk sholat? Dan itu hanya bisa dirasakan oleh kita masing-masing. Orang lain tidak bisa menghakimi, orang lain tidak bisa menilai, hanya hati nurani kita. Apakah kita orang yang pernah menjadi orang yang berat dalam sholat, aras-arasan ing dalam sholat, males ing dalam sholat, maka disitulah kita tertanamkan penyakit munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang suka untuk mencari muka, orang-orang yang suka dipuji, orang-orang yang suka dilem dalam segala amal perbuatan baiknya, dan tidak pernah berzikir kepada Allah. Setelah salat tidak mau berzikir, di saat apapun tidak mau mengingat kepada Allah, di saat apapun, dalam kondisi apapun tidak mau ingat hatinya kepada Allah, mulutnya tidak pernah menyebut asma Allah. Itulah orang-orang yang dianggap munafik. Dan akhirnya di dalam sebuah ayat Quran, di akhirnya dikatakan innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik fit darkil asfali minan nar, maka dia adalah di tempat yang paling bawah
kalau dalam bahasa Jawanya dinamakan intipin rokok. Oleh karena itu, semoga kula panjenengan sedaya dipun paringi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari penyakit munafik, dan kita menjadi orang mukmin, mukminat, mukmin yang mampu untuk melakukan perintah dan untuk meninggalkan larangan Allah, serta menguatkan iman, menguatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.